Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dimanapun bagi kalian berada, di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah penjelasan tentang IRD, perpustakaan lengkap dengan penjelasan normalisasinya. Di sini saya sudah membuat analisis dan juga membuat beberapa tabel, yaitu ada 4 tabel. Untuk tabel pertama itu ada tabel buku, kemudian ada tabel member, dan tabel staff, yang terakhir ada tabel peminjaman. Untuk tabel buku, di sini ada 4 kolom, yaitu ID buku sebagai primary key, kemudian ada judul buku, penulis, penerbit. Pada member juga ada kolom ID member sebagai primary key atau penanda dari tabel tersebut, dan juga ada nama member, kemudian ada nomor telepon. Yang terakhir ada staff. Di sini ada 2 kolom yang berupa ID staff sebagai primary key sebagai penanda dari tabel tersebut dan juga nama staff. Yang terakhir ada tabel peminjaman di mana dia ada ID peminjaman sebagai primary key sebagai penanda dari tabel tersebut. Kemudian ada tanggal pinjam, tanggal kembali, status, dan status. Ini kelebihan, jadi kita hapus saja. Oke, baik. Karena di sini kita menggunakan normalisasi ya. Jadi kita membuat relasinya itu one to many untuk ke semua tabel. Nah, di sini kan karena normalisasi itu harus melalui beberapa tahap. First normal form dan juga second normal form dan third normal form. Di sini, nah, jadi kita mulai saja untuk relasikan semua tabel-tabelnya. Jadi, karena satu buku itu bisa dipinjam banyak peminjam, jadi dia akan masuk ke jadi one to many. Ke sini. Mohon maaf, ini terbalik. Kita delete dulu. Kita pakai one to many. Ini ke sini. Nah, satu member juga bisa melakukan banyak peminjaman. Jadi, one to many juga. Kemudian staff juga bisa mengatur banyak peminjaman. Jadi, one to many semuanya. Itu sudah mencakup menjadi normalisasi. Nah, di sini itu baik, untuk sebelumnya saya menambahkan satu kolom lagi di tabel member, yaitu alamat. Jadi supaya tidak terlalu untuk memasukkan normalisasinya. Untuk penggunaan normalisasinya itu pada tahap first normal form untuk 1NF itu setiap atribut hanya memiliki satu nilai atomik. Tidak ada grup nilai berulang dalam satu kolom. Jadi di sini misalnya jika satu buku memiliki lebih dari satu penulis, kita jangan menyimpan semua nama penulisnya dalam satu kolom. Jadi ada penulis 1, penulis 2, atau jika satu anggota memiliki lebih dari satu nomor telepon, simpan nomor tersebut di dalam tabel yang terpisah. Kalau untuk second normal form, dia itu kan memastikan kalau tabel sudah dalam bentuk first normal form. Jadi tidak ada ketergantungan parsial atribut non-kunci, tidak hanya bergantung pada sebagian dari composite primary key. Nah, misalkan tabel peminjaman ini mencatat detail peminjaman, tetapi ada data yang bergantung hanya pada salah satu atribut kunci saja. Contohnya dari ID buku dan ID member atau anggota. Kemudian ada third normal form, yaitu semua tabel sudah dalam bentuk
second normal form. Jadi tidak ada ketergantungan transitif atau atribut non-kunci tidak tergantung pada atribut non-kunci lainnya. Misalkan pada tabel anggota atau member ini menyimpan atribut dari alamat dan misalkan bisa ditentukan langsung dari alamat, maka terjadi ketergantungan transitif. Nah, untuk kesimpulan dari materi ini itu, kalau first normal form itu digunakan untuk memastikan bahwa data tidak memiliki grup nilai berulang atau atribut yang tidak atomik. Untuk second normal form digunakan untuk memastikan bahwa atribut non-kunci sepenuhnya bergantung pada kunci utama. Untuk third normal form digunakan untuk menghilangkan ketergantungan transitif sehingga data menjadi lebih efisien dan terhindar dari redundansi. Jadi proses normalisasi ini memastikan bahwa sistem perpustakaan memiliki database yang terstruktur, mudah diperbarui dan menghindari masalah redundansi serta anomali data. Sekian penjelasan materi yang saya bawakan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan see you next time di next video.